saya hormati seluruh Dewan Guru SMPN 1 Kencon. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada semua Dewan Guru yang sudah berkenan hadir meluangkan waktunya untuk mengikuti diseminasi budaya positif. Saya memilih topik ini satu untuk diri saya sendiri. Yang pertama, disiplin positif adalah proses pembelajaran. Pada saat saya memilih materi ini, walaupun di CGP itu materinya sangat banyak sekali, tapi saya pilih disiplin positif ini karena apa? Satu, ketika saya melaksanakan disiplin ini terus terang kepontal-pontal berangkat jam 6.50 itu terus terang saya meluangkan waktu betul sebelum masuk saya berusaha agar sampai di sini dan bisa masuk kelas sebelum anak-anak itu berada di dalam kelas. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Disiplin berbeda sekali dengan hukuman, meskipun disiplin sering diterapkan dengan menggunakan teknik hukuman. Awal mula latar belakang saya memilih ini, saya berpikir seperti ini. Siswa saya tidak akan mempunyai sikap disiplin jika saya sebagai seorang guru tidak disiplin dulu. Saya sendiri berusaha belajar untuk disiplin masuk kelas sebelum waktunya atau pas jam 6.50. Itu aja anak-anak masih berada di luar. Apalagi kalau saya tidak disiplin, sudah pasti anak-anak pun juga akan mengikuti saya sendiri, terutama kelas 9D ini. Kalau saya tidak masuk lebih dulu, tidak akan semuanya masuk, kecuali bagi mereka yang memang dalam dirinya sudah tumbuh bisa sadar bahwa ini waktunya masuk, segera masuk. Lanjut. Berapa ini nak? Itu sebagai teman. Terlambat lagi ya nak? Gitu. Iya bu, habis ibu saya terlambat membangunkan. Kamu malah menyalahkan ibu. Kamu bukannya anak yang larinya kencang. Iya bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya larinya kencang, tetap aja nggak kekejar. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya agak kenceng ya. Nah, itu sebagai teman, itu diperbolehkan. Jangan diulangi lagi itu. Jangan bisa nggak kamu daurah ya? Salah lagi nanti. Ini sebagai posisi sebagai teman dan ini sering kita lakukan. Kemudian posisi sebagai teman di sini suara guru akan ramah. Ini diperbolehkan Bapak Ibu. Cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Kalau memposisikan kita sebagai teman, murid akan merasa nyaman. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses. Murid akan bergantung kepada satu orang, faktor ketergantungan. Ini pun juga sebenarnya karena murid akhirnya tergantung pada seorang guru. Sekarang posisi pemantau. Nah ini saya juga ada di dalamnya, entah kalau panjenengan. Nah, mau ini lah enak Pak. Masuk Pak Eko. Ini? Iya juga. Posisi pemantau seperti ini. Apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? Nah? Ini juga saya terapkan. Iya betul. Sekarang sudah jam 7.20. Nara sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ini anak-anak tahu konsekuensinya demikian. Jadi nanti peraturan yang ada di sekolah itu tahu. Kamu harus tinggal
Kerjakan Jadi tugas gurunya paparan itu apa ya? Baik Bu. Lembut. Ini diperbolehkan Posisi Bapak Ibu. pemantau Posisi mengandalkan pemantau. penghitungan atau data untuk mengontrol Ketika murid. kita Guru memposisikan mengarahkan murid ini, berdasarkan peraturan dan konsekuensi. yes. Ketika kita itu menerapkan ini, ya, seorang pemantau akan bersuara datar, tidak emosional, nggak akan emosional kalau kita posisinya sebagai pemantau, tidak bersenda gurau ataupun menggunakan suara tinggi. Kemudian tercipta identitas diri positif atau apa itu berhasil. Jadi seorang guru itu mengembalikan lagi ya pada siswa ya apa sih peraturan sekolah itu, sehingga di sini anak itu tahu konsekuensinya. Kalau kamu terlambat berarti akan dihukum seperti ini. Lanjut yang terakhir lah, ini diharapkan oleh Bapak Menteri Seorang itu pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. inilah yang diharapkan oleh Bapak Menteri kita. Naren, Ini Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. nah, ini kan enak Maaf, Bu. komunikasinya Saya dengan terlambat. anak nyaman. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Nah ini kalau siswa kita seperti saya, Dan seperti yang lain apa lainnya, Bu. juga, 7. mungkin Jadi, 1-2 apakah kali Naren kita yakin terapkan prediksi ini. saling Tapi kalau mengenal sudah tersebut? berulang-ulang, Iya, Bu. Saya apa masih tetap Apakah Naren bersedia tetap memperbaiki masalah seperti manajer keterlambatan ini ya Itu dia kayaknya. Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik. Mungkin kalau hanya Naren beberapa berhasil siswa di kita rumah, nanti yang ada akan orang yang bisa tidak kita bisa terapkan bisa seperti ini. mengingatkan tidak? Jadi dari 5 posisi kontrol guru itu kita bisa terapkan kapan kita pengguru, kapan kita menjadi teman, kapan sebagai pemantau maupun sebagai manajer. Jadi yang Mungkin pada anak-anak tertentu ya, kita bisa menerapkan manajer ini. Tapi kalau itu sudah ranahnya kesalahan yang fatal apa kita akan terus seperti untuk bangun besok apa menerapkan posisi kontrol guru sebagai seorang manajer. Ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar Semoga kita bisa menerapkan seperti ini. Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif. Yaitu Akhirnya murid yang siswa mandiri, kalau sudah kita bertanggung terapkan jawab, manajer dan dapat memecahkan tidak masalah. emosional, tidak Tujuan terlalu dari ramah dan posisi tidak ini bernada adalah tinggi. agar murid dapat Tercipta berefleksi identitas atas positif tindakannya. atau berhasil. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna. Kira-kira sehingga membuat murid bisa dapat ya belajar kita dari menerapkan kesalahannya dan posisi mencari sebuah solusi manajer. untuk menyelesaikannya. Tapi terkadang kita juga Ibu adalah guru menerapkan hebat. pemantau Setelah juga. mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsit? Coba sekarang Pak Haji Ali, dari 5 posisi kontrol itu mana Pak yang sering panjenengan lakukan Pak? Saya juga ingin tahu. Kalau kan saya kan sering menghukum. Guru, saya tadi Bu Guru menghitung Bu Guru. Oke, Ya, lanjut. tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang sulit dituju setiap ini. Pada posisi inilah guru dapat menerapkan disiplin positif Jadi yang ketemu posisi berpihak pada nanti. murid. Oh iya Yang iya. memerdekakan murid. Iya. Perjalanan seorang Masuk ke pendidik tentunya masalah. tidak mudah Oke, untuk oke. sampai pada posisi Jadi nanti seorang kita manajer. Namun, tujuan kita pasti, Oke. yaitu Jangan lupa Pak Ali, jangan Pak Ali. Kalau mengatasi siswa saya saya seperti saya itu Pak Ali. semoga penggambaran 5 posisi Dari 5 kontrol yang kontrol telah tadi. diperlihatkan ini dapat menjadi ajar refleksi bagi kita semua agar
Kalau memilih di antara 5, memang sementara dari awal itu guru sebagai guru yang apa tadi istilahnya menghukum ya. Tapi karena berulang-ulang ternyata tidak berubah, sekarang menjadi sahabat Bu. Jadi dengan bahasa yang ramah, dengan teguran yang sifatnya itu, ya istilahnya itu dengan cara yang kasar ternyata tidak berubah, dengan cara yang halus pun ternyata sama. Bahkan anaknya ini cenderung selalu menghormat tapi tetap melanggar. Nah, itu khususnya Sahid. Cuma sementara agak sembuh untuk ngantuknya. Biasanya tidur, nah, sekarang sudah mulai. Alhamdulillah. Berarti posisinya menempatkan sebagai seorang teman ya Pak ya. Pernah menerapkan sebagai seorang manajer Pak untuk Sahid pada level yang teratas? Ya memang mungkin yang pertama tadi termasuk yang bersikap keras itu tadi, karena dari sekian kali anak 9B yang boleh dibilang itu tidak mengindahkan tata tertib, dari kehadiran, ketertiban itu ya satu-satunya barangkali begitu. Apalagi setelah dia berkasus dengan Febrilian sampai tinju, ya itu meningkat lagi saat itu. Namun setelah sekian kali ternyata tidak ada perubahan, ya akhirnya saya berusaha untuk meraih hatinya. Meraih hati dalam arti dijadikan sebagai sahabat itu tadi. Terima kasih. Kalau Bu Sin, monggo Pak Bambang sharing. Saya nanti juga tanya sama Bu Astina. Kalau menurut saya gini Bu, ini ilmu bahwa dia akan tahu bagaimana proses mulai dari hukuman, teman, kemudian tadi pemantau dan manajer, sehingga saya memang menjawab semuanya. Beberapa kasus-kasus ini memang apa yang disampaikan itu memang bertahap. Suatu saat memang awal itu ya dihukum. Setelah kita tahu bagaimana tidak bergeming, mungkin kita akan diajarkan berkomunikasi, diajak omongan, akan menjadi teman. Sehingga akhirnya mungkin bisa masuk ke manajer tadi, diberi satu pilihan kan begitu, untuk menentukan bagaimana sebaiknya menurut kalian. Kan akhirnya kan begitu. Harapannya nanti akan begitu. Nah ini nanti menurut saya ini perlu kita kembangkan ilmu ini sehingga bagaimana kita mulai sekolah ini menjadi lebih baik lagi. Saya kira menuju manajer ini sebagai pilihan. Mungkin awal-awal memang menghadapi anak-anak yang spesial seperti saya, banyak yang disampaikan Bu Rosa itu juga banyak yang ponco, apakah gavian, itu ya juga ada hukuman awal. Sehingga sekarang sudah saya sudah mulai agak mereda marahnya itu berterapi itu kemarin sudah saya ngomong bagaimana kamu ini sekolah ini semuanya kepada kalian mau diteruskan silakan, ini semuanya pilihan. Jadi mau menyenangkan orang tua atau tidak kamu yang menentukan sekarang, termasuk kepada ibu kemarin saya juga urus. Jadi ini ilmu Bapak Ibu saya kira. Jadi harapannya ini tidak hanya harapan untuk pelatihan ini saya kira, tapi bagaimana sekolah ini mudah-mudahan kita bisa menjadi manajer untuk anak. Terima kasih. Mohon maaf. Kalau Bu Astina Bu, ini selaku kesiswaan, Ibu aku nggak benar ya Bu. Mana Bu tadi? Alhamdulillah. Saya lanjutkan ya. Tinggal sedikit. Sekarang pada hukuman dan penghargaan. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi.
tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru. Ini kadang anak-anak itu saya beri hukuman ketika datang terlambat, maka harus membaca literasi di depan. Itu atas dasar kesepakatan bersama. Seperti yang sudah saya terapkan itu, karena saya sudah belajar tentang ini, maka akhirnya saya membuat keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Jadi ketika ada yang melanggar, itu hukumannya apa? Ya dari anak-anak sendiri. Dan itu juga menjadi aksinya tadi PMM buat keyakinan kelas. Lanjut pada restitusi. Ini restitusi, saya lancarnya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini juga saya peroleh dari belajar dari guru penggerak. Oh, ternyata dalam menghadapi anak-anak yang bermasalah, kita diharapkan menerapkan segitiga restitusi. Cirinya di sini restitusi mana ini? Saya langsung pada sini ya. Contoh restitusi langsung pada video. Nah ini hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini Bapak Ibu, ketika kita melihat siswa kita yang bermasalah, ya, maka kita tindak lanjut kita, ya, solusinya yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, baru ke menyatakan keyakinan. Contoh ini Bapak Ibu, menstabilkan identitas, ya, dengan cara berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan. Contohnya seperti ini. Saya jelaskan dulu sambil menunggu. Disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati. Oke, sudah bisa Pak? Oke. Maka aku dikatain vaksin, Pak. Ya aku marah, Mak. Saya ulangi lagi. Sudah Pak, berarti sudah bisa. Ini yang pertama, menstabilkan identitas dulu. Ketika ada anak-anak yang bermasalah, langkah yang pertama seperti ini. Sudah lama kita kenapa hari dari itu? Betul Pak, betul banget. Maka aku dikatain vaksin, Pak. Ya aku marah lah. Aku dari katain Eka di kelas. Betul banget. Oh begitu. Nah, apa kita bisa menerapkan ini pertama, menstabilkan identitas dulu. Ini berdasarkan pengalaman saya belum bisa. Pada saat itu terjadi gelut antara Sahin sama Febri. Nah, ketika saya tanyakan menerapkan validasi tindakan yang salah, itu justru bukan tambah seperti itu tadi. Dia nggak ngomong apa-apa, justru tambah nonyor ketika saya menerapkan validasi tindakan yang salah. Ini kan setiap tindakan
dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara yang paling efektif. Kita melihat dulu Bapak Ibu permasalahannya. Kapan kita kalau permasalahan itu standar slow-slow saja, maka bisa kita menerapkan validasi tindakan yang salah ini. Tapi kalau masalahnya gelut yang kayak saya sama Febri kemarin, pengalaman saya tidak bisa diterapkan validasi tindakan yang salah ini. Dalam validasi tindakan salah itu kan guru tidak terbawa emosi kan ya. Jadi ketika melihat permasalahan dihadapi dengan tenang. Kalau yang dihadapi satu anak ini, kalau dihadapi beberapa anak, iya, saya biasa aja Pak. Ya saya bilang gini lah, masa saya disuruh tukang minyak? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Beruntung kamu tidak berpikir lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar, saya hanya membentak saja. Sudah benar padahal. Ini kemarin juga sudah saya terapkan di kelas 9D. Memang cocok karena anaknya bisa apa yang saya lakukan memang salah. Kayak Fahri Akbar itu mengakui bisa seperti ini. Terus yang kemudian langkah yang kedua, di sini setelah validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Lanjut saja pada videonya. Tindakan kamu yang bentak-bentak kita gitu lah. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan Tuhan. Jadi ketika ada anak yang salah, ditanyakan apakah perbuatan yang kamu lakukan itu salah atau tidak. Keyakinan itu di mana yang sesuai dengan keinginan kamu. Ya, saya sebenarnya mau menjadi orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi orang, jadi tidak mengingat itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Nah, kita diharapkan ketika menghadapi siswa kita yang bermasalah, kita menerapkan segitiga restitusi ini. Di samping menerapkan 5 posisi kontrol guru tadi. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab ya Pak. Dan nanti satu aku. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga dan sabar dengan hati. Kalau sudah seperti ini, maka berhasil penerapan restitusi di dalam kelas. Semoga nanti kita akan bisa menerapkan segitiga restitusi ini untuk anak didik kita. Ini alhamdulillah selesai Bapak Ibu, terima kasih panjenengan sudah mengikuti diseminasi saya. Hanya menyampaikan saja ya, tadi tadi malam Bu Mami pesan pada saya untuk menyampaikan di PMM itu raport kita, maksudnya terdata dari 39 guru yang sudah login di PMM itu 28 orang, yang sudah mengerjakan post test itu 21 orang, yang sudah selesai topik itu 5 orang. Jadi tadi malam saya mengikuti webinar yang diadakan oleh Kemdikbud. Ini harus saya sampaikan. Kalau dulu saya berpikir seperti ini, apa sih PMM itu, apa ada dampaknya untuk sekolah? Ternyata ada Bapak Ibu. Kemarin itu ditayangkan di slide ya, bahwa progres berapa guru yang sudah login, yang sudah mengerjakan post test, aksi nyata itu terdata Bapak Ibu.
di rapor pendidikan itu ada indikatornya ternyata. Tadi malam itu ditampilkan ada beberapa sekolah rapor pendidikannya, kalau dulu rapor mutu itu merah, itu gara-gara banyak guru yang tidak mengerjakan post-test. Tapi saya bersyukurnya ya, kemarin itu setelah saya cek, karena saya dikasih linknya oleh tim BBGP Jatim ya, tim validator. Bu Nur, ini loh kondisi sekolah ini jenengan. Saya cari ya sekolah Merdeka Mandiri, SMPN 1 Kencong sama SMP mana lagi gitu loh. Sekolah kita lebih baik, masih lebih baik. Saya bilang gini, alhamdulillah Pak, masih di sekolah saya masih lebih baik dari yang lain loh Bu. Itu loh masih berapa kalau dibandingkan dengan sekolah ini? Ya jangan dibandingkan dengan sekolah yang lain. Yang penting dalam satu kabupaten kan sudah SMP 1 kan sudah baik lah, saya itu kan. Yang enggak harus begitu, Bu Nur. Tolong ini sampean selaku guru penggeraknya diwarai konco-konco. Lah sekarang kapan kita belajar menuntaskan PMM itu? Setidaknya postek semua topik itu sudah selesai. Dari 39 orang 5 yang sudah selesai topiknya. Lah itu juga apa ya? Untuk guru penggerak, oh ya ini kabar yang baik untuk pendaftar guru penggerak kemarin tadi malam itu juga dijelaskan bagi guru P3K yang mengikuti daftar calon guru penggerak dan nanti ternyata lolos sampai dapat sertifikat, karena P3K itu kontraknya 5 tahun, nanti bisa ditarik menjadi PNS itu dari Mas Nadiem katanya, tapi realisasinya seperti apa bagaimana saya tidak tahu ya. Itu jadi sudah tidak lagi menjadi P3K tetapi menjadi apa itu PNS. Saya kira loh, apa nggak sama P3K sama ASN itu. Ternyata di situ dijawab langsung oleh beliau, tidak sama Bu. Kalau P3K tidak ada kenaikan apa itu pangkat ya, nggak ada. Kalau seperti Pak Bambang Haji Ali, nah itu yang ada seperti itu. Kemudian ini Bapak Ibu informasi yang terbaru untuk PMM, ternyata itu tidak berhenti di 10 topik. Sekarang sudah ada 2 topik baru dan nantinya terus akan bertambah. Saya di Wala sehingga kemarin aja belum selesai, aksi nyatanya sudah ditambah lagi. Ada 2 topik baru, rapor pendidikan dan perencanaan berbasis data. Ini nanti kemarin itu dari tim kabupaten itu menjelaskan Bapak, nanti dari masing-masing kabupaten ada tim validator untuk PBD. Jangan nanti bisa lihat di PMM itu perencanaan berbasis data. Jadi di situ kenapa rapor pendidikan kita sekolah kita seperti ini. Jadi rapor pendidikan itu bukan melihat kinerja sekolah kita, tidak Bapak Ibu. Kalau dulu saya berpikir rapor mutu ini berarti nilai sekian, berarti kinerjanya guru itu tidak. Tetapi rapor pendidikan yang sekarang itu untuk mengidentifikasi ya, kebutuhan, terus akar permasalahannya apa, terus tindak lanjutnya bagaimana. Itu di rapor pendidikan tidak ada kaitannya dengan kinerja Bapak Ibu guru. Jadi ya apa dalam menyelesaikan permasalahan rapor pendidikan sekolah kita seperti ini, permasalahannya apa, terus kalau sudah masalahnya sudah tahu solusinya bagaimana, seperti itu. Jadi mohon mari kita bersama-sama belajar di PMM. Monggo kapan kita mulai belajar lagi. Kemarin saya mengajukan Bu setelah KBM aja setengah 2 sampai jam 2 sambil menunggu kita pulang, kita belajar bersama itu aja Bu. Pripun Pak Wanto? Pak Wanto masih semangat Bu. Ada rapor ya?
Kalau kita ya ikut-ikut saja Bu, kebijakan Pak Muhammad bagaimana nanti dengan waktunya ya. Nanti kita sendiri karena ini bukan menyangkut kebutuhan sekolah. Misalkan nanti mengambil waktu setengah bulan nanti si Mami. Kemarin saya sama Bu Heni, Bu, kalau nggak ada rapat koordinasi, wes 1 jam itu Bu kita gunakan untuk belajar itu ya monggo, saya sih oke-oke aja, asalkan saya tidak pas waktu TPD. Tapi seandainya panjenengan ala wis dipelajari di omahe Pak Eko yo. Enggak usah di sekolah ya monggo. Kan itu belajar mandiri. Untuk penerapan IKM itu kan belajarnya melalui PMM itu. Saya nanggapi dulu. Raport mutu tadi punya kompleks. Itu berada dalam standar SMP. Jadi bagian itu kinerja masuk pada tendiknya tenaga pendidik. Nah di situ ada nanti bagaimana mengolahnya itu. Jadi tetap berimbas. Jadi bagaimana kegiatan pembelajarannya juga masuk di situ. Kaitannya dengan kegiatan ini Bu, menurut saya ini harus dikoordinasikan di tim. Jadi mohon maaf, ini kegiatan ini penting dan bermakna Bu. Hanya untuk sekolahan ya. Jadi mestinya ini jangan sampai ada kesan Bu Nur jalan sendiri. Yang saya tangkap Bu Nur jalan sendiri ini. Mohon maaf. Ada kesan kebutuhannya untuk Bu Nur. Padahal enggak, ini menurut saya. Ini untuk semuanya, untuk sekolahan. Karena ilmunya juga banyak. Dan imbahnya saya yakin nanti juga untuk sekolahan. Memang semuanya perlu ya proses. Satu proses, dua memang harus ada semangat kebersamaan. Kalau tidak ada semangat kebersamaan juga. Ini saya mau ngomong mata dan guru ini tentang bagaimana. Sehingga saya tidak bisa untuk bagaimana saya sampai secara umum ini, sehingga ini bisa dikelola dengan baik, bisa hasilnya maksimal untuk sekolah. Jangan sampai nanti itu loh Bu Nur sing ono paling ya untuk kegiatannya Bu Nur. Jangan sampai ada terbersih seperti itu. Ya, jadi apapun kegiatan di sini ini tetap pada penanganan yang ditangani oleh level sekolah. Jangan sampai bersifat personal. Kalau sifat personal nanti imbahnya kurang maksimal. Kenapa saya sampaikan ini? Saya juga merasakan apa ya yang pernah saya lakukan kaitannya dengan kurikulum waktu itu. Tetap saya ibaratkan secara keseluruhan. Jadi semangat Bu Nur ini tetap saya acungi jempol, tetap semangat, tetap sehat, dijaga kesehatannya, berbagi dengan semua kegiatan di sekolah, kegiatan di rumah. Karena kemarin terus terang semangatnya Bu Nur itu yang begitu menggebu kemarin itu ternyata saya jadi ada khawatir karena ada imbas dari kesehatan Bu Nur sehingga teman-teman ya opo itu gitu. Jadi makanya semangat dan sehat ini tetap. Jadi mohon ini menurut saya ada koordinasi, artinya ada tim khusus itu untuk ditangani dan saya yakin nanti ini bisa juga kepada kegiatan yang ditangani bos. IHT-nya masuk IHT itu. IHT. Oke, saya kira di sini sudah sering mengadakan kegiatan itu dan ditangani bos, dikoordinasi oleh lintas urusan dan juga Wakasek. Makasih Bu. Terkait ini Pak, sebelumnya saya sudah koordinasi Pak sama hari Senin lalu. Karena sebenarnya ya wis Bu Mami bilang ya wis Mbak aku dulu terus nanti sampean hari Senin. Oh ternyata kan waktunya juga enggak nutut. Terus kapan Bu Nur? Hari Kamis Bu, pada saat saya enggak ngajar TPT. Kalau hari Sabtu enggak mungkin. Ya akhirnya dikasih hari Kamis ini. Sebenarnya ini awalnya Bu Mami dulu Pak. Nanti saya Bu di ruang guru. Saya nanti yang ngawali. Ternyata ini tadi ada urusan mendadak Bu Mami, ya, sehingga tidak bisa
hadir di sini. Tadi beliau sudah menyampaikan nggak bisa hadir. Gimana Bu? Info awalnya yang saya baca itu hanya guru penggerak 15 orang tidak salah. Di info ini loh tidak salah. Sehingga saya 15. Sehingga saya ikut ke sini juga. Iya saya kan gitu. Saya tanya-tanya, tanda tanya pada saya diri sini. Jadi maksud saya di koordinasi ini koordinasi yang solid Bu. Secara teknisnya itu betul-betul ditangani. Eman-eman, waktunya, energinya. Kalau hanya beberapa kan nanti saya khawatir yang lain. Alah kami lo gak apa-apa, paling yang ngono. Nah itu kan tidak nyaman itu Bu. Nah ini yang bisa bicara ini ya lintas sektoral, mulai dari pimpinan, Pak Kaca juga urusan. Kalau jenengan sendiri mungkin kurang kuat, menurut saya begitu. Terus terang Pak, saya awalnya itu aduh, orang-orang di sini kan pada sibuk semua, apa bisa meluangkan waktu. Akhirnya tadi berapa orang Mbak, Bu Mami? Minimal 15 orang Bu. Ya wis gitu. Saya nggak tahu kalau itu kesannya kan kebutuhan jenengan akhirnya Bu, bukan kebutuhan lembaga. Nah ini yang saya maksud itu Bu. Kalau kebutuhan lembaga harus keseluruhan, walaupun nanti sentral kan jenengan kebutuhan itu. Karena ini awal loh, ini awal. Mana-mana. Saya menangkap bagus sekali tadi itu. Saya yakin berimbas, teman-teman yang ikut. Kalau memang betul diikut ini berimbas ini. nanti calon guru penggerak kalau 9 orang itu terekrut semua enak. Jadi 9 orang langsung kebebasan tidak seperti saya ini sendirian. Mungkin ada lagi sampun ya, Tribun. Hanya menegaskan Bu, barangkali kalau hari Senin itu ada apa namanya pembinaan. Jadi pembinaan itu barangkali Bu Mami bisa memanfaatkan waktu dilanjutkan ini. Saya kira itu lebih istilahnya waktu yang lain juga tidak terganggu sudah. Dalam arti Bu Mami bisa dalam arti ini tentang persekolahan maksudnya entah nanti pakar atau urusan itu inti dari apa yang perlu diketahui oleh semua personal di sekolah ini apa. Nah setelah itu dilanjutkan tentang yang kaitannya dengan Merdeka Belajar. Saya kira itu Bu. Barangkali kalau hari Kamis nanti masih belum bisa istilahnya karena pulangnya sudah setengah atau katakan sudah 13.30 sehingga waktu 30 menit pasti tidak cukup ini. Andaikan terpaksa ya seperti yang Pak Bambang tadi itu tetap istilahnya ini yang punya gawe itu sekolah bukan terkesan ya khusus guru penggerak. Oke, suun Bu. Oh, Pak Wanto. Sampun. Hanya saya menegaskan lagi bahwa ada itu kebutuhan panjenengan juga ada kebutuhan sekolah. Jadi kadang juga perlu ada silang, tidak semuanya itu ranahnya di sekolah semua. Ya kalau itu nanti implikasinya ke sekolah, ya panjenengan kerjakan sekolah, tapi implikasinya ke panjenengan, ya juga tahu kita beda-bedanya Pak. Kita bias. Insya Allah semuanya tetap kebutuhan sekolah. Dan waktu kalau memang seperti ini memang waktunya ya terlalu apa itu teman-teman juga untuk menyempatkan itu ya apa ya sudah capek mungkin udah jam sekian belum persiapannya setengah jam lebih ini juga menyita energi sehingga nggak apa-apa saya kira untuk mengambil waktu KBM juga nggak apa-apa. Menurut saya nggak apa-apa ya kalau itu memang untuk kepentingan bahkan disediakan waktu khusus pun untuk itu juga nggak masalah. Saya terima kasih. Kalau menurut saya Pak, kalau sampai mengambil waktu KBM jangan. Beda kalau saya itu kalau itu bukan sekolah loh. Kalau itu untuk bukan kaitannya dengan implikasi ke sekolah. Tidak apa-apa itu kan ya. Misalkan itu ada implikasi misalkan kaitannya dengan pendidikan itu kan juga ke sekolah. Ya, kalau dia yang Pak sampaikan tadi itu kalau saya itu apa tidak sampai menghitung prestasi masing-masing. Padahal kalau kita itu di rapat dulu
seperti yang Mas Ingat dengan itu hanya karena program Pak Nadiem untuk mengangkat itu atau ada karena juga berbelok arahnya dari apa yang ada di sekolah kita dengan rapat itu dulu dengan rapat pendidikan sekarang gitu. Itu Pak. Ya, kalau yang tadi malam itu gini Pak, di slide-nya itu berapa guru yang terekrut guru penggerak itu ada indikatornya. Ini salah satu di SMP. Salah satu SMP Itu adalah SMP dimasuk IMD-nya. nanti kan yang bisa ya itu yang merah gitu ya. Itu nanti untuk PMM ini ya bisanya hari Senin lah kita belajar bersama. Iya, saya koordinasikan dulu sama Bu Mami. Ketika tidak ada rapat koordinasi, maka kita gunakan untuk belajar bersama untuk PMM. Tapi sebenarnya walaupun tidak belajar bersama, belajar mandiri di rumah bisa dipelajari sampai pada proses. Untuk aksi nyatanya ini yang lumayan agak menyita waktu. Karena panjenengan harus praktek sungguhan. Seperti kayak ini tadi, kalau memang aksi nyata bisa digunakan seperti Pak Bambang ambil slide nanti punya saya, terus Pak Bambang ngomong bisa untuk ini berarti sudah pengimbasan ke teman-teman. Kalau hanya dibuat dokumentasi bisa Bapak Ibu. Dan nanti pada aksi nyata itu ya seperti ini Bapak, di kurikulum merdeka mengimbaskan kurikulum merdeka ya wis ngomong wis fotonya diambil foto, terus ketika ini misalkan Pak Bambang di sini mengajari itu di foto itu bisa Bapak Ibu masuk di aksi nyata kalau pada pengimbasan topik 1 kurikulum merdeka seperti itu. Saya pinginnya nanti kalau kemarin kan memang saya hanya sekedar memberikan ini seperti ini nanti silakan dipelajari di rumah. Tapi untuk kedepannya ya kita tuntaskan 1 topik itu dulu seperti sarannya Pak Bambang. Kita lihat sungguhan videonya karena untuk refleksinya itu ada di situ sampai pada aksi nyata. Aksi nyata itu sendiri tidak harus menggunakan Canva, bisa menggunakan Word. Nanti filenya, kata-katanya harus dari saya, tinggal aksi nyatanya, video dokumentasinya. Kalau sudah punya saya seperti ini ya Bapak Ibu, saya tanya ini di sini. Ini banyak yang belum aksi nyata saya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini dari 12 topik, ketambahan 2. Makanya ada 6 yang belum aksi nyata. Setelah saya lihat kok ruwet ini, makanya tidak saya lakukan. Ini lengkapi lembar aksi nyata. Yang diminta ini Bapak Ibu yang harus kita lakukan. 1, petakan kebutuhan dan kemampuan murid. Nah ini kita harus memetakan bentuk dokumentasinya itu loh. Saya yang sulit ya ini. Kemudian kalau saya kan coba panjenengan lihat di PMM ya Bapak Ibu. Di sini kalau sudah semuanya sampai pada post test ya, nanti panjenengan bisa mengikuti webinar setiap hari di komunitas ini. Setiap hari ada webinar Bapak ini. Sudah ada jadwalnya tanggal 19 ini. Tanggal 20, jadi setiap hari. Ini tidak bisa panjenengan ikuti kalau post test dari semua topik itu belum selesai. Itu padahal di sini materinya sip-sip ya. Yang narasumbernya juga dari Kemendikbud juga. Termasuk kemarin saya pada saat sakit itu ya oleh tim validator Jatim, saya ditawari Bu silakan daftar jadi tim validator. Oh insya Allah Pak siap. Nah ternyata setelah saya tindak lanjuti dalam 1 bulan harus memvalidasi PMM 350 orang. Iya kalau saya nggak CGP terus pada saat acara dirjen ya mungkin masih bisa lah 350 orang memvalidasi.
akhirnya saya mundur. Ya, nggak kuat 350 orang gitu. Saya kira hanya ini. Ya. Marilah kita tutup pelajaran kegiatan pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf insya Allah hari Kamis ya kesakuran saya terkait ini. Hari Kamis yang akan datang, mohon maaf untuk saat ini tidak diberi apa-apa. Diberi ceritaku. Alhamdulillah. step by step, bertahap, sehingga apa yang diinginkan Bu Nur tadi kan terlalu banyak, sehingga nanti tidak bisa mengikuti dengan maksimal. Harapannya dia bertahap begitu, bertahap. Terima kasih Bapak. Iya ya. Interesting, Yes. senang sekali untuk mengikuti ini Bu. Ya. Karena bagaimana juga akan mengimbas kepada kita pada saat pembelajaran maupun pada sekolahan. Dan utamanya nanti mengimbas kepada teman-teman yang lain. Betul, saya Bapak. yakin itu gitu. Untuk itu kalau bisa, kalau boleh saya usul, minggu-minggu ini kan ada
Ada apa? PAS ya. Iya. Kesempatan waktu ini kita gunakan Iya. untuk jadi tidak harus menunggu Senin. Gitu loh. Oh begitu. Iya, tiap hari kita adakan pelatihan semacam seperti ini. Kita pandu berapapun teman-teman, sehingga nanti ada yang bisa ikut bergerak. Oh. Terus Pak jenengan ikut pengajar praktek kan Pak? Daftar pengajar praktek Pak? Mudah-mudahan saya masih akan mengikuti dulu. Tapi saya ikuti dulu. Oke, Ya, karena Bapak. ilmunya banyak ini. Saya yakin dari modul 1 saja yang ikutnya masih level 1 itu saja belum tuntas saya itu. Oke. Semangat ya Bapak ya. boleh lebih dari satu ya. Kalau misalkan satu kurang, boleh ditambah 2 atau 3. Ini mau nulis apa ini ya? Mau ngobrol, harus ngobrol. Oke. Pelajaran lagi. Wah, keren. Coba Bu Guru ingin lihat dari sana yang laki-laki. Sudah dibuat keyakinan kelasnya. Mana? Tidak membawa buku. Terus yang satu Oke anak-anak, sudah selesai dalam membuat keyakinan kelas? Sudah. Selanjutnya silakan kalian tempel di papan tulis untuk kita bahas bersama. Yuk silakan dari kelompok sini maju ke depan, ikut yang belakang. Yuk dari baris sini. Silakan silakan. Oh sudah saya ditempel.
Ayo yang laki-laki tempel di sini. Iya iya nggak apa-apa, taruh sini ya. Ayo selanjutnya mana? Sudah semua ini. Ayo. Oke, yang kita bahas hanya ini saja dulu. Mari kita tutup. Oke, anak-anak, selanjutnya ya kita akan bahas keyakinan kelas beberapa ini tidak secara keseluruhan. Ada perwakilan dari satu anak laki-laki dan perempuan untuk membacakan keyakinan kelas yang sudah kalian buat dan untuk kita sepakati bersama. Coba, yuk maju ke depan. Bawa pena. Silakan dibaca keyakinan kelas yang sudah dibuat. Nah, dibaca yang keras, menghadap ke depan. Oke, anak-anak, keyakinan kelas yang pertama tidak diperkenankan makan pada saat pembelajaran. Bagaimana? Disepakati? Oke. Ya, yuk selanjutnya. Oke, tidak boleh berkata yang tidak baik atau berkata jorok atau membuli. Ya, bagaimana? Setuju? Disepakati? Bagaimana jika ada yang melakukan pembulian? Ayo, bagaimana? Kira-kira diberi sanksi apa? Kira-kira ketika ada yang buang sampah. Oke, terus apa lagi? Jadi disuruh membuang sampah ya ketika ada temannya yang berkata jorok. Ya, bagaimana? Oke. Baik, terima kasih. Selanjutnya ditandatangani Mbak. Oke, terima kasih. Sekarang perwakilan yang dari laki-laki, terima kasih Mbak. Silakan duduk. Penanya di bawah. Coba dibacakan. Nah, ini kesepakatan. Jika tidak memakai baju lengkap sekolah dikenakan denda. Bagaimana jika tidak memakai atribut sekolah yang lengkap? Nggak pakai sepatu misalkan, nggak pakai dasi. Bagaimana? Setuju ya? Ketika ada yang tidak memakai atribut yang lengkap, bagaimana? Didenda. Didenda. Didenda apa kira-kira? Buang sampah. Nyapu kelas. Oke. Sip. Terus yang ini dibaca coba. Dilarang membuang sampah di laci. Oke. Gimana kita sepakati? Nggak boleh membuang sampah di laci, di loker bangku. Bagaimana? Oke, setuju. Ketika di bangku